yang seperti itu, maka dibuat acara mereka itu akulturasinya kayak apa, diikuti lalu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Hanya sebenarnya itu aja. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah yang 4 hal itu aja sebenarnya. Ya. Oleh karena itu kajian di malam hari ini yang pertama adalah sohibul musibah ini supaya bersabar karena kematian itu pasti datang kepada kita kapanpun, tidak terkecuali tua atau muda. Kadang-kadang bayi juga meninggal dunia, apalagi kemarin di musim apa namanya itu COVID ya, udah orang tenggelendang begitu ya. Sekarang ini muncul lagi yang namanya flu dari Omikron ya. Omikron sekarang saya malah mengatakan bukan Omikron itu. Apa yang untuk sop itu? Mikrofon. Bukan. Ya, seperti itu. Nah, kita harus paham tentang kematian ini, bahwa kematian itu sebenarnya sudah dibatasi oleh Allah. Ya, waktunya sudah dibatasi. Termasuk ini nanti pengetahuan ini juga untuk bisa mengatasi ketika ada pandemi yang kemarin menghebohkan itu, kita pakai ilmu itu. Bahwa kalau Allah itu sudah menentukan matinya itu karena terbunuh, walaupun singidan nang jero omah, dia akan keluar ke tempat pembunuhannya. Walau kuntum fi buyutikum la barozal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madzajihim. Walaupun kamu berada di dalam rumah-rumah kamu, kalau Allah menakdirkan kamu mati terbunuh, maka kamu akan keluar ke tempat pembunuhannya. Artinya apa? Kematian itu sudah ada sebabnya, batasannya, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu diharapkan bersabar. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, ngincipi pati. Oke. Nah, kematian atau apapun itu sebenarnya diuji oleh Allah, merupakan ujian dari Allah. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang berupa ketakutan. Ketakutan bisa bentuk ujian. Karena apa? Orang kalau ketakutan itu bisa melenceng dari akidah. Itu diuji. Lalu diuji dengan kelaparan. Diuji dengan kekurangan harta. Diuji dengan kekurangan jiwa. Kalau kemarin itu banyak yang meninggal dunia, atau sekarang di keluarga ini juga kurang jiwanya, ya itu berarti sudah diuji oleh Allah. Ya, dan juga diuji dengan kekurangan buah-buahan. Nah, terkait dengan itu diharapkan bisa bersabar. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatu musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu makanya saya harap seperti itu. Nah, sebagai pelajarannya adalah bagaimana sih keadaan orang meninggal dunia itu. Orang kalau meninggal dunia itu pasti menyesal. Baik itu orang jelek ataupun orang baik, kedua-duanya menyesal. Cuma penyesalnya beda gitu ya. Kalau orang yang jelek itu menyesal, kenapa biar kok gak beramal dengan yang baik ketika di dunia. Saya wis mati kepengin diuripno maneh. Ya, itu terlukis dalam Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
berinfaklah kamu dengan apa yang Allah telah berikan kepada kamu sebelum datang salah satu di antara kamu kematian. Lalu kamu mengatakan, Robbi, Tuhan, laula akhortani, kenapa enggak engkau akhirkan saja untukku kematian ini ila ajalin qorib, sampai waktu yang dekat, sehingga aku bisa beramal soleh dan bisa bersedekah. Ini penyesalan orang yang meninggal dunia, orang yang jelek. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Dan Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Ini adalah jawaban Allah terkait dengan penyesalan-penyesalan orang yang menyesal ketika meninggal dunia. Itu nanti digambarkan oleh, dan itu akan terjadi nanti. Ya, kelihatannya infak ini juga masalah serius ya, karena memang infak itu kalau Rasulullah mengatakan as-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu dapat menahan 70 bala. Kalau orang itu kodoe itu kena bala itu, kemudian sering bersedekah, bisa tertahan. Ya, gak jadi. Nah, sama dengan itu. Orang main gamebot itu kan sudah ada settingannya. Ada orang berjalan nanti akan masuk jurang. Terus kita mainkan sticknya, nggak jadi masuk jurang, meloncat. Itu sama dengan itu. Settingan kita misalnya dapat bahaya, kemudian kita bersedekah, bisa terhindar. Maka dikatakan sedekah itu adalah tolak bala. Yaitu gambaran-gambaran sedekah itu sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tuh, orang nggak gelem gak tahu sedekah balas loh, seperti itu gambarannya. Karena orang itu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan hartanya ya 2,5%. Ya, itu wajib, itu sedekah wajib. Ada sedekah sunnah termasuk infak itu termasuk sedekah sunnah. Nah, itu kalau di sana laksanakan insya Allah. Kalau kita mengacu kepada apa yang disabdakan oleh difirmankan oleh Allah tadi, kalau kita kepingin dicintai dan diampuni Allah, disuruh mengikuti Rasul, ya, disuruh mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang baik ketika meninggal dunia, apakah menyesal? Menyesal, sama. Cuma menyesalnya agak beda. Menyesalnya di sini kenapa dia kok amal sing akeh. Dikisahkan dalam sebuah hadis itu ada seorang yang bernama Sa'ban. Nah, ini kebetulan ulan Sa'ban nggih. Oh, belum nggih. Kurang titik nggih, susu. Ada orang bernama Sa'ban ini menjadi jamaah masjid. Setiap subuh dia mesti hadir. Lah pada suatu hari Sa'ban ini tidak kelihatan. Ditanyakan oleh Rasulullah, tidak ada yang tahu. Ditunggu, karena apa? Dia selalu hadir. Dan gene ku pancet. Biasanya kok pojok, gak tahu ngalih. Ya, tadi tengerani gampang. Ditanyakan tidak ada yang tahu, akhirnya ditunggu sampai hampir waktu subuh habis, maka ditinggal. Salatlah Rasulullah, salat subuh, setelah salat subuh selesai, lalu ditanyakan lagi, apakah yang ada yang tahu rumahnya Sa'ban? Ternyata ada yang tahu. Ya, dia Rasulullah minta ditunjukkan rumahnya, minta diantarkan ke rumahnya. Ternyata panjenengan tahu perjalanannya dari masjid ke rumahnya itu ternyata 3 jam. Bayangkan, berjalan tiap hari hadir di subuh. Kalau 3 jam, jam 4 misalnya. Berarti kira-kira jam berapa itu? Jam 1 ya? 1, 2, jam 2. 2, 3, jam 1 ya. 2, 3, 4. Luar biasa. Akhirnya sampailah ke tempat Sa'ban tadi. Lalu Rasulullah salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini rumahnya Sa'ban? Betul ya Rasulullah, ini rumahnya Sa'ban. Kenapa tadi tidak muncul di masjid? Lalu dia menangis dan dikatakan bahwa Sa'ban tadi pagi telah meninggal dunia. Jadi dia tidak ke masjid tadi karena dia meninggal dunia.
Masya Allah, luar biasa. Terus istrinya ini ngomong, ya Rasulullah, saya ini bingung gitu. Karena di saat nazak itu Sa'ban ini ngomong 3 kali, modelnya 3 kali. Pertama, waduh, kenapa nggak lebih jauh? Yang kedua, waduh, kenapa nggak yang baru? Yang nomor 3 adalah, waduh, kenapa tidak semuanya? Lah ini mengganggu pikiran saya Rasulullah. Apa maknanya itu? Lalu Rasulullah mengatakan bahwa saat orang itu nazak, sakratul maut, itu matanya itu dibuka oleh Allah. Hijabnya dibuka. Karena mata itu beda. Ya, kita nggak percaya mata kita dengan mata kelelawar beda. Kalau mata kita malam nggak kelihatan. Loh, sekarang kok kelihatan? Ada lampu. Kalau ada lampu nggak kelihatan. Tapi kelelawar bisa lihat. Jadi desainnya beda. Lah itu ketika manazah itu lalu disingkap oleh Allah, kelihatan amal-amalnya itu dan ditunjukkan pahalanya. Jika dia bengok, ditunjukkan di situ waktu Sa'ban berjalan 3 jam ke masjid itu ditunjukkan amalnya, ditunjukkan pahalanya. Bengok akhirnya. Waduh, kenapa ndak lebih jauh? Bang 3 jamnya kayak ini. Apa mana 6 jam gitu kira-kira gitu ya. Nek 3 jam kira-kira kene Mojosari kira-kira. Ngoten nggih. Niku mesti tempuh setiap hari, luar biasa. Nah, nomor 2, dia tadi ngomong kenapa ndak yang baru. Ternyata pada suatu hari dia ingin ketika akan berangkat ke masjid, nah dibuka pintunya dingin hawanya ini. Lalu dia masuk lagi, nggak rangkepan. Rangkepan ini suatu elek ini nanti kalau di masjid dibuka, nanti sholat tetap bagus gitu. Nah setelah di dalam perjalanan karena dingin tadi itu ketemu orang yang hampir mati karena kedinginan. Loh ini dilepas pakaiannya ini, dikemulkan kepada orang yang kedinginan tadi, bahkan diajak ke masjid. Itu ditampakkan oleh Allah dan ditampakkan juga pahalanya. Bengok akhirnya, waduh kenapa ndak yang baru? Lah sing elek kayak gini pahalane apa mana sing baru gitu. Menyesal. Menyesalnya beda dengan orang yang jelek tadi. Kemudian yang terakhir itu dia ngomong kenapa ndak semuanya. Ternyata hobinya Sa'ban ini nek esuk itu sarapan roti dicelupno susu. Roti celep susu kan enak nggih. Kula niki seneng jane. Roti celupno susu nang enak. Barang jangan dimplong ngeten, jangan mangap ngene. Pengemis datang. Pengemis datang, dia bilang bahwa dia sudah 3 hari tidak makan. Mohon diberi rotinya itu. Nah, dasar orang baik, lalu diberilah roti itu separuh. Itu geldang dengan pengemis itu. Lah itu ditampakkan oleh Allah dan ditunjukkan pahalanya. Akhirnya bengok dia, kenapa ndak semuanya? Kok mek separuh itu? Wah ini kan termasuk berita-berita tentang yang gaib. Nanti akan terjadi seperti itu. Ya, penyesalan-penyesalan. Oleh karena itu diharapkan bahwa terutama di bulan sebentar lagi Sa'ban nih, yang banyak-banyak amal, ya karena khawatir nanti kematian itu kita nggak ngerti kapan datangnya. Kalau sudah Allah sudah pastikan kematian hari itu, tanggal itu, jam itu, di situ sudah terjadi, pasti itu terjadi. Ya. Nah ini yang bagi kita untuk menteladani bagaimana kita mengambil hikmah daripada peristiwa kematian ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian saya tak cerita lagi. Nah ceritanya kena enak ya, ngrungokaken enak. Cerita saya tak pegel ya. Kalau tak cerita Didi. Cerita tentang perjalanan ruh setelah mati. Ini penting. Pada suatu hari ini hadis juga saya simpulkan aja karena hadis itu sifatnya pemaknaan. Makanya ada hadis itu beritanya beda tapi maknanya sama. Beda dengan Quran. Quran harus sama persis.
Tapi kalau hadis itu bisa tidak sama, tapi substansinya sama. Pada suatu hari orang Ansor ini bersama Rasulullah mengiringkan jenazah. Nah kebetulan kuburannya belum selesai, duduknya durung mari. Terus akhirnya Rasulullah duduk beserta orang Ansor itu tadi. Lalu secara singkatnya Rasulullah melihat ke atas, lalu ke bawah lagi, melihat ke atas, ke bawah lagi. Lalu dia berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari siksa kubur. Ya. Itu diucapkan 3 kali. Lalu dia cerita bagaimana perjalanan roh ketika orang meninggal dunia itu. Ternyata ketika orang sudah jatuh tempo, maka malaikat, kalau orang itu baik, malaikat yang berwajah putih datang di sekitar orang itu sejauh mata memandang dengan membawa kafan dan minyak wangi. Nah setelah itu malaikat maut datang. Malaikat maut datang mengambil nyawa orang itu. Dia katakan, wahai jiwa yang tenang. Ya, kalau dalam Quran itu begitu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi dihimbau. Jadi orang yang beriman itu ketika meninggal